Guru Gembul sebenarnya dibayar berapa sih untuk menghina Islam atau untuk memojokkan Islam, atau ada yang mengatakan bahwa saya itu sebenarnya adalah bukan seorang Islam dan dibayar untuk menjelek-jelekan Islam dan lain sebagainya. Pernyataan-pernyataan dan pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan dari orang-orang yang tidak bisa memilah mana Islam dan mana Muslim. Dan kalau misalkan kita lihat, misalkan pas awal zaman pembaharuan Islam itu, Muhammad Abduh kan pernah berkomentar ketika dia ada di Eropa. Dia mengatakan bahwa di Eropa saya menemukan ada Islam, tetapi saya tidak menemukan Muslim. Sedangkan di Mesir saya menemukan banyak sekali Muslim, tetapi tidak ada Islam di sana. Jadi maksudnya memang ada pemisahan antara mana Islam dan mana Muslim. Dan itu pun sebenarnya adalah pola pikir yang memang sewajarnya seperti itu. Tetapi hari ini pola pikir yang semacam itu dibantah oleh sekelompok ulama-ulama yang mengajak kepada kemusyrikan, yang menyatukan mana Islam dengan Muslim. Jadi semisal ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami umat Islam akan menuntut dia untuk meminta maaf. Nah, pernyataan kami umat Islam itu sebenarnya bukan umat Muslim secara keseluruhan, itu hanya kelompoknya saja. Tetapi kelompoknya itu menyatakan mewakili Islam secara keseluruhan, begitu ya. Jadi masalah-masalah kasuistis diubah menjadi generalistis. Atau misalkan pernyataan yang lebih umum lagi, misalkan kalau menghina Ustadz Anu berarti menghina Islam. Nah, itu berarti menyatakan bahwa Ustadz Anu itu yang seorang Muslim itu berarti adalah Islam gitu. Nah, dengan pola pikir yang seperti inilah pada akhirnya Islam menjadi kacau, dan akhirnya mereka mudah sekali untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Misalkan ada seorang Muslim yang gendong anjing, itu agamanya apa sih masa Muslim gendong anjing? Nah, kayak gitu ya. Hal yang seperti itu mengucapkan Natal itu Islam bukan sih, masa orang Islam mengucapkan selamat Natal gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ikut pada ajaran yang musyrik, yaitu menyamakan antara Islam dengan Muslim. Jadi agama Islam yang dari Tuhan ini dianggap diwakili oleh satu orang tertentu atau satu pihak tertentu atau satu kelompok tertentu. Maka karena mereka tidak bisa membedakan mana Islam dan mana Muslim, jadi ketika saya misalkan membuat video-video tentang mengkritik orang-orang Islam, maka mereka menyebut bahwa saya itu menghujat Islam. Jadi gak nyambung, tapi mereka pikir bahwa Islam dengan Muslim itu adalah satu kesatuan, satu hal yang sama. Begitu kurang lebihnya. Sebagai contoh kasus yang jelas-jelas ada itu adalah begini. Misalkan ada seorang ulama dalam tanda kutip yang menghina sembahan ajaran agama lain. Kemudian saya kritik ulama itu. Maka siapakah yang sesungguhnya menghujat agama Islam? Kebanyakan di antara mereka itu mengira bahwa saya menghujat agama Islam dan membela ajaran agama yang lain, karena ajaran agama Islam yang sesungguhnya adalah seperti yang diwartakan oleh ustadz yang tadi itu. Nah, pernyataannya seperti itu. Padahal kebalik Baraya, di dalam Islam itu sudah jelas, ayatnya jelas bahwa kita tidak boleh menghujat sembahan agama lain, sebab ada kemungkinan, ada potensi besar bahwa agama lain pun nanti akan membalas dengan menghujat ajaran agama kita. Begitu, menghujat Tuhan kita tanpa pengetahuan. Karena itu sudah diwanti-wanti sejak awal tidak boleh menghujat, menjelek-jelekan, menghina sembahan ajaran agama lain. Nah, ayatnya jelas, dalilnya jelas, tetapi ada ulama itu yang sengaja menghujat, menjelek-jelekan ajaran agama lain. Ketika dia disuruh mengklarifikasinya, ketika dia disuruh untuk meminta maaf, dia malah bilang, ini akidah saya. Nah, maka yang sesungguhnya terjadi itu adalah bahwa dia sedang menghujat Islam karena dalilnya jelas. Begitu. Nah, ini saya malah dituduh menghujat Islam gara-gara saya dianggap membela ajaran agama lain itu dan menghujat si ulama itu. Padahal jelas yang dimaksud dengan ulama tadi itu, dia telah membuat akidahnya sendiri di luar ketentuan syariah. Kan kalau misalkan ngomongin soal akidah itu nggak mungkin bertentangan dengan syariah, dan demikian pun sebaliknya. Dia menghujat ajaran agama lain, kemudian dia mengatakan ini adalah akidah saya. Gimana ceritanya ada akidah bertentangan dengan syariah Islam? Nah, karena banyak ulama-ulama semacam itu di dunia Islam, maka orang-orang Islam itu akidahnya menjadi aneh-aneh. Dalam artian bahwa sebenarnya di dalam Islam tidak ada yang seperti itu, tetapi kemudian tiba-tiba menjadi ada gitu. Konstruksi-konstruksi atau perdebatan-perdebatan yang sekarang kita kenal, yang menjadi kontroversi di dunia Islam, itu sebenarnya tidak pernah ada di Islam generasi awal. Islam yang asli itu nggak pernah ada. Jadi misalkan begini, mengucapkan Natal boleh atau enggak, itu di dalam Islam itu nggak pernah ada.
yang seperti itu. Jadi mau mengucapkan mau enggak ya silahkan aja ijtihad masing-masing, tetapi di dalam ajaran agama Islam itu enggak ada. Sunni Syiah itu enggak ada, tapi sekarang jadi bahan perdebatan hebat. Istilah status Habib di dalam Quran, di dalam hadis enggak ada, tapi itu ada. Misalkan yang seperti itu. Jadi apa yang ada sekarang diperbincangkan oleh orang-orang Islam tentang kontroversi-kontroversi dan sebagainya, itu tidak pernah ada dalam Islam generasi awal. Jadi yang mereka perdebatkan itu adalah akidah-akidah yang mereka bikin sendiri. Mereka beristihad, mereka berpikir dengan rasio, dengan logika, dengan nafsu mereka tentang satu hal, kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah bagian dari akidah saya. Padahal itu tidak pernah ada. Maka karena akidah orang-orang Islam zaman sekarang itu banyak yang bikinan sendiri, bikin ulama, bikinan ustadz, bikinan guru ini itu, bikinan habib, bikinan kiai dan sebagainya, yang tidak ada awal-awalnya itu, maka akidah-akidah mereka itu lemah. Dan karena akidahnya lemah, jadi mudah sekali dalam tanda kutip untuk dimurtadkan. Dan banyak sekali akhirnya orang-orang Islam yang memilih untuk meninggalkan ajaran agamanya karena akidahnya itu terlalu beribet, dibuat-buat dan aneh-aneh, dan karena itu lemah semuanya gitu. Nah, di sini di episode ini kita akan jelaskan ada 3 organisasi yang melakukan misi pemurtadan, misionaris, dan berhasil memurtadkan banyak sekali orang-orang Islam karena orang-orang Islamnya memang sudah sangat lemah akidahnya. Kita sebutkan satu demi satu, tapi saya tidak akan sebut nama organisasinya karena nanti dianggap sebagai gimana gitu ya. Saya hanya sebutkan karakteristiknya saja karena namanya juga nanti gonta-ganti ya. Karakteristiknya saja berdasarkan penelitian-penelitian di jurnal-jurnal ilmiah dan beberapa buku. Yang pertama itu adalah menurut Pak Tamir Fuad yang mengatakan bahwa salah satu kelompok yang memurtadkan orang Islam dalam jumlah yang sangat besar itu adalah kelompok yang menyajikan kekerasan. Jadi ini datanya jelas, di artikelnya juga jelas, dia menyebutkan beberapa penjelasan, data, fakta, dan asumsi, dan kemudian perspektif dan interpretasi. Dia jelaskan kurang lebihnya seperti ini. Banyak sekali di antara orang-orang Islam itu yang kecewa dan malu ketika melihat bahwa banyak sekali orang-orang Islam yang melakukan tindakan kekerasan kepada sesama orang Islam maupun kepada orang-orang non-Islam. Kan orang-orang Islam yang waras itu sebenarnya ketika melihat ada Muslim yang melakukan pengerusakan pada gereja, dia tuh malu sebenarnya. Dan dalam hatinya dia mengatakan bahwa ini merusak citra Islam, kan sebenarnya seperti itu. Tetapi kelompok-kelompok itu memang sengaja melakukan itu. Nah, padahal jelas-jelas di dalam Al-Quran ayatnya jelas pasti tidak boleh merusak tempat ibadah ajaran agama lain. Jangankan dalam masa damai, dalam masa yang paling perangnya paling ekstrim sekalipun, tempat ibadah itu nggak boleh diganggu-gugat. Seperti itu. Nah, tetapi ada kelompok-kelompok yang akidahnya entah udah di mana, bukan akidah Islam lagi. Mereka merusak tempat ibadah ajaran agama lain, kemudian menyatakan bahwa mereka itu mewakili Islam. Kami umat Islam, nah kayak gitu ya. Nah, ini dilihat oleh orang-orang yang misalkan kadar intelektualnya cukup gitu, mereka melihat, aduh kok orang-orang Islam kayak gini, dirinya jadi malu sendiri. Maka banyak di antara orang-orang Islam itu yang meninggalkan ajaran agamanya, murtad, pindah agama, atau misalkan menjadi ateis. Begitu, itu datanya juga ada, dikonfirmasi sama analisis Konda dan PEW Research yang biasa kita ambil datanya itu. Begitu. Nah, ketika saya misalkan melakukan kritik terhadap orang-orang yang seperti itu, maka saya yang dianggap telah keluar dari ajaran agama Islam, atau dianggap telah merusak citra Islam, atau dianggap telah melakukan penghujatan pada Islam. Padahal yang saya kritik itu adalah orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang Islam tapi merusak Islam dari dalam. Dan merekalah yang menurut Pak Tamir Fuad itu adalah salah satu kelompok yang paling banyak memurtadkan umat Islam. Itu yang pertama. Kemudian masih menurut Pak Tamir Fuad yang merusak Islam dari dalam dan membuat banyak sekali orang-orang Islam keluar dari agamanya itu adalah pemimpin-pemimpin agama yang berperilaku buruk, yang bermoral buruk. Ini maaf ya, mic-nya mungkin ini anginnya besar sekali. Jadi gini Baraya, kita mengetahui bahwa orang-orang Islam itu biasanya diwakili oleh pemimpin-pemimpin agama, ya sama seperti agama yang lain. Tetapi untuk orang-orang Islam di Indonesia, kita memiliki banyak sekali pemimpin-pemimpin yang berperilaku buruk. Nah, inilah yang akhirnya membuat banyak sekali orang-orang Islam kecewa. Jadi misalkan begini, ada orang-orang yang sebenarnya, maaf ya, dia itu pendosa, dia itu PSK, dia itu tukang judi, dia itu apa, dan sebenarnya pengen mendekatkan diri pada Tuhan dengan jalan minta misalkan pertimbangan sama ustadz-ustadz dan sebagainya. Mereka bukan malah mendapat ketenangan, mereka malah mendapatkan penghakiman bahwa kamu itu dosa, jahat, brutal, bla 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 dan sebagainya. Dan yang lebih mirisnya lagi adalah ketika orang
ini sudah minder, sudah apa, udah optimis banget masuk neraka, tiba-tiba muncul di berita bahwa ustadz yang dimaksud itu ternyata memiliki skandal dan perilakunya ternyata jauh lebih buruk daripada yang dia lakukan sendiri gitu. Ini berbasis agama, ini pakai peci, ini jenggotnya panjang, ini pakai sorban, ini pakai apa, ternyata dia juga sama-sama melakukan seperti dosa yang saya lakukan, bahkan lebih buruk lagi. Nah, perilaku yang seperti inilah yang akhirnya menyebabkan banyak sekali orang-orang Islam itu menjadi malu, menjadi minder, dan akhirnya mulai pertimbangkan jangan-jangan Islam bukan ajaran agama yang benar. Karena apa? Karena si ulama yang dimaksud tadi itu sudah sejak awal menyatakan bahwa kami ini adalah perwakilan Islam. Menghujat orang ini berarti menghujat Islam, kan seperti itu. Jadi ketika orang itu melakukan perilaku yang begini dan begitu, oh itu bukan oknum Islam, itu memang Islamnya begitu. Karena pengakuan dia emang seperti itu, begitu. Banyak kan di Indonesia yang seperti itu. Baraya, saya pengen kita kembalikan kepada misalkan Quran dan Sunnah atau Islam generasi awal itu. Jadi kata Nabi Muhammad itu berkata kasar, menghujat orang lain, itu saja disebut sebagai bukan beriman. Bukan orang Islam, orang yang suka menghujat dan berkata kasar. Jadi di zaman sekarang orang yang menghujat malah dijadikan sebagai ulama. Lah, orang yang tidak beriman malah diangkat menjadi ulama di dunia Islam saat ini tuh, di dunia kontemporer. Nah, ini kan sebenarnya sudah pelanggaran, tapi karena dia memang sudah mengklaim dirinya ulama, mengklaim dirinya Islam, mengklaim dan menyatakan bahwa ini adalah perwakilan umat Islam, ketika dia menampakkan atau ditampakkan skandal-skandalnya, maka akhirnya banyak sekali orang-orang Islam yang terinspirasi untuk lepas dari ajaran agamanya. Begitu, itu menurut Pak Tamir Fuad. Kemudian yang ketiga, kelompok-kelompok yang menjadi kelompok misionaris yang mengeluarkan atau yang memurtadkan orang-orang Islam dari agamanya, itu adalah kelompok yang menciptakan sebuah iklim di mana agama itu menjadi alas pijakan bagi kepentingan-kepentingan politik. Jadi menyatukan agama dengan politik, tetapi politik ada di atasnya dan agama itu menjadi bumper di bawahnya. Begitu. Nah, siapa kelompok-kelompok itu ya tidak usah saya sebutkan, karena Baraya juga kemungkinan memang sudah tahu. Cuman maksudnya gini, kita misalkan bandingkan dengan apa yang pernah saya sampaikan di episode sebelum-sebelumnya, yaitu apakah orang-orang Islam di Indonesia itu sedemikian diskriminatif sampai dia banyak melakukan kerusakan-kerusakan pada penganut ajaran agama lain? Saya katakan tidak sama sekali. Kenapa? Yang sesungguhnya terjadi itu adalah bahwa agama itu dipelintir oleh kepentingan-kepentingan politik dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pihak politisi itu. Jadi, misal begini, ketika Pak Deddy Kobisa itu memutuskan untuk menjadi mu'alaf, itu tidak menghentikan hujatan kepada dia bahwa dia itu dituduh sebagai buzzer, dituduh sebagai orang liberal, salah pilih guru dan lain sebagainya. Ketika Felix Xiao memutuskan untuk menjadi mu'alaf, itu tidak membuat dia dihentikan hujatannya sebagai antek khalifah, antek yang semacam itu, begitu kan, HTI dan sebagainya. Karena apa? Karena kalau satu orang itu sudah beragama Islam, kalau dia di luar kelompoknya, di luar kelompok politiknya, maka dia tetap disebut sebagai musuh, disebut sebagai lawan. Begitu sebaliknya, Haritanu Sudibyo itu jelas itu non-muslim, tetapi bahkan ada aksi bela Haritanu. Kenapa? Karena dia sehaluan politiknya. Rocky Gerung itu latarnya Kristen, tapi sekarang kita nggak tahu agamanya apa ya, kemungkinan agnostik, mungkin ateis juga. Tetapi dia itu dielu-elukan, dipuja-puja, karena apa? Karena walaupun dia dalam tanda kutip kafir, tetapi dia itu ada dalam satu kelompok yang sama. Begitu. Dr. Owen yang dulu itu, dia itu dicintai dalam tanda kutip sama satu kelompok dan dielulukan padahal dia non muslim. Tapi kenapa seperti itu? Karena dia ada dalam satu barisan kelompok politik yang sama. Artinya orang-orang Islam misalkan mendiskriminasi satu kelompok dan sebagainya, itu bukan didasarkan pada ajaran agamanya, tetapi ajaran agama itu di bawah kepentingan politik yang mana. Jadi kepentingan politik inilah yang pada akhirnya mendrive agama itu ke sini dan ke situ, ke sini dan ke situ. Begitu. Makanya kita juga pada akhirnya mengetahui bahwa kemarin itu ketika pemilihan presiden atau pemilihan di pemilu itu legislatif, banyak sekali ulama-ulama yang dijadikan bumper baik oleh calon-calon presiden maupun anggota DPR dan sebagainya, kan begitu. Nah, sesudah itu apa? Sesudah itu agenda-agenda politik itu seakan-akan bersandingan dengan ajaran-ajaran Islam atau syarat-syarat Islam. Jadi tempat wisata halal bermunculan, kulkas halal bermunculan, bank syariah halal dan sebagainya. Bahkan ada perzinahan yang dianggap halal juga yang seperti itu. Begitu. Nah, kalau misalkan kita balik lagi ke parameter yaitu Islam generasi awal,
kalau kita mau menjalankan syariat Islam, maka yang pertama dilakukan itu adalah membenahi masalah pendidikan. Itu kan contoh nabinya sudah jelas. Jadi Nabi datang ke Madinah, kemudian ada serangan dari orang Mekah, maka hal pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu adalah bikin sekolah yang pada waktu itu namanya Kutab. Pelajaran di sana apa? Pelajarannya adalah baca, tulis, kemudian olahraga dan ilmu budaya. Begitu. Nah, setelah itu syariat Islam dijalankan, yang kedua itu apa? Itu adalah ekonomi. Itu Nabi Muhammad sampai memerah harta kekayaan para sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya yang kaya-kaya itu semuanya untuk dibikin proyek, dibikinkan aset, dibikinkan untuk sesuatu yang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Misalkan Utsman membeli sumur, kemudian sumurnya itu digunakan secara gratis oleh satu kampung, begitu kan? Atau misalkan Utsman juga pernah ngasih sekitar 700 karavan unta 700 ekor gitu dengan barang dagangannya, itu semuanya dihibahkan kepada Nabi Muhammad untuk biaya perang, untuk melindungi kota Madinah, yang pada waktu itu kota Madinah itu sekitar 3/4 warganya itu adalah orang-orang non-muslim. Jadi dilindungi, orang-orang non-muslim itu dilindungi oleh uang dari Utsman, dari sumbangan itu. Nah, jadi yang paling penting itu adalah ekonominya. Kenapa? Karena dalam syariat Islam itu ekonomi itu adalah salah satu yang membatalkan hukum. Jadi misalkan gini, kita gak boleh makan daging babi, tapi kalau kita kelaparan, kita gak punya duit sama sekali, maka kita boleh makan daging babi itu. Artinya kalau masalah ekonomi itu diabaikan, maka hukum syariah itu juga pasti akan terabaikan. Aduh maaf ya, anginnya emang gede sekarang. Nah, kalau ekonomi itu diabaikan, maka syariat Islam juga akan terabaikan. Dan karena itu, maka hal pertama dan kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad untuk bisa menegakkan syariat Islam itu adalah masalah pendidikan dan masalah ekonomi. Sekarang, karena syariat Islam itu sebenarnya adalah pesanan dari politisi-politisi yang ingin mempertahankan para pemilihnya itu, maka syariat Islamnya itu yang aneh-aneh, yang dadakan. Jadi tiba-tiba perempuan harus pakai jilbab gitu. Ya, iya memang perempuan itu harus pakai jilbab menurut syariat Islam, itu benar. Tapi yang pertamanya bukan itu. Sekarang wilayah-wilayah yang menerapkan syariat Islam, korupsinya iya, bener kan? Penipuannya iya, tapi kemudian sebagai simbol yang terlihat, biar terlihat syariat dan sebagainya, itu menggunakan segala sesuatu pakai cap halal, kemudian harus perempuan pakai kerudung dan sebagainya. Jadi syariahnya itu adalah syariah pesanan. Kenapa? Karena syariah itu atau agama itu di bawah kepentingan-kepentingan politik, dan akhirnya seperti itu. Dan karena syariah itu di bawah kepentingan politik, maka syariahnya itu menjadi syariah yang penghakiman, yang menghakimi. Ada orang yang seperti ini dihakimi, ada orang yang seperti itu dihakimi. Akhirnya apa? Banyak orang-orang Islam yang merasa terbebani dengan syariah Islam, padahal syariah Islam itu membebaskan, bukan membebani. Tetapi bentuknya sekarang menjadi pembebanan yang sangat luar biasa, menjadi penghakiman, penuduhan, pengkafiran dan sebagainya, sehingga banyak sekali orang-orang Islam, ribet agama kayak gini kok jadi seperti ini, bla bla bla. Akhirnya banyak di antara mereka yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi keluar dari ajaran agama Islam. Nah, 3 kelompok inilah dalam berbagai jurnal dan artikel-artikel yang menjelaskan kenapa orang-orang Islam banyak yang keluar dari agamanya. Jadi kalau misalkan sekarang orang-orang Islam banyak takut sama ini misi kristenisasi dan sebagainya, gak usah khawatir Baraya. Orang-orang Kristen itu memang benar-benar melakukan misi. Sebagian di antara mereka bahkan fanatik. Itu benar, itu pasti, itu adalah bagian dari sistem teologi mereka. Tetapi orang-orang Islam banyak yang keluar dari agama Islam bukan gara-gara mereka, tetapi gara-gara kelompok-kelompok misionaris yang lebih kuat dan lebih mengakar yang barusan saya sebutkan itu. Sejak tahun 2000-an awal, berbagai survei menyebutkan bahwa angka statistik kaum muslimin di seluruh dunia itu mulai cenderung bergerak ke arah penurunan. Ini juga bisa kita lihat dalam survei di negara-negara yang lebih spesifik. Misalkan di Saudi Arabia itu ada sekitar 20% orang yang sudah meninggalkan Islam dalam tanda kutip. Jadi walaupun mereka di luar mengatakan Islam, tetapi kalau di tempat-tempat yang lebih tersembunyi, mereka mengatakan bahwa mereka sebenarnya sudah di luar agama Islam. 5% itu mengaku sebagai ateis dan 15% mengaku sebagai orang agnostik. Di Irak itu angkanya juga sangat besar sejak perang Irak di tahun 2003 dimulai. Angkanya tidak jelas, tetapi ada di kisaran 10-20%. Begitupun dengan di Lebanon. Di Lebanon itu ada sebuah angka yang menyebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir keterlibatan kaum muslimin terhadap berbagai aktivitas ritual keislaman itu turun sampai 43 atau 46%.
hanya dalam waktu 1 dekade. Dan kemudian kita juga bisa melihat di Iran, di mana masjid-masjid ditinggalkan dan sebagainya. Bagaimana ceritanya dengan di Indonesia? Ya, di Indonesia juga penurunannya cukup bisa dilihat. Jadi kalau Baraya mengetahui sebelum tahun 1980-an, populasi kaum muslimin itu di atas 90%, tetapi sekarang di bawah 90%. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Apakah gara-gara kristenisasi? Kristenisasi itu ada, tetapi mereka tuh relatif mandul di negara-negara yang dimaksud. Karena apa? Karena negara itu memang cenderung resisten terhadap kristenisasi. Jadi masyarakatnya menolak kristenisasi dan pemerintahnya juga bikin peraturan-peraturan, bikin regulasi. Di Indonesia juga ada peraturan bahwa misalkan seseorang tidak boleh menyebarkan ajaran agama kepada orang yang sudah beragama gitu. Ada peraturan yang seperti itu walaupun kerap dilanggar. Jadi walaupun ada penurunan, tetapi jelas ini nampaknya bukan karena kristenisasi. Lalu karena apa? Nah, ternyata usut punya usut. Kalau Baraya ngecek misalkan di Gallup survei yang tadi kita maksud, itu ada turunannya lagi. Jadi setelah mereka mengajukan data statistik, ada turunannya, yaitu kenapa mereka banyak keluar dari ajaran agama Islam. Kenapa banyak yang murtad dalam tanda kutip begitulah ya. Dan ternyata jawaban tertingginya itu adalah karena ketertindasan, karena rasa malu yang disebabkan oleh fanatisme orang-orang beragama, radikalisme kaum pemuka agama, dan peraturan-peraturan yang seakan menghakimi moral dan etika mereka. Nah, itulah. Jadi Islam dihancurkan atau penganut Islam turun itu bukan gara-gara kaum musliminnya kurang taat, tetapi justru karena terlalu taat dan memaksakan ketaatan kepada orang-orang secara sepihak dan ofensif. Nah, inilah yang menyebabkan memang tingkat murtadnya cukup tinggi. Jadi teman-teman yang Kristen gak usah melakukan kristenisasi terhadap orang-orang Islam. Toh orang Islam itu justru dimurtadkannya itu oleh orang-orang seperti Pak Habib Rizik, Pak Habib Bahar, kemudian Fahim Mawardi dan sebagainya. Nah, tokoh-tokoh itulah yang memberikan dorongan yang kuat untuk membuat kaum muslimin itu malu, rendah diri, inferior, dan ngerasa gak nyaman dengan penglihatannya terhadap kondisi kaum muslimin sendiri. Kalau Baraya masih susah percaya dengan survei-survei dari Gallup dan lain-lain itu, saya sarankan Baraya untuk bertanya langsung. Misalkan di Indonesia itu banyak forum-forum murtadin gitu ya, yang asli ya, jangan yang palsu. Forum murtadin yang asli, coba silahkan Baraya tanya di sana, maka Baraya akan mendapatkan jawaban yang kurang lebih template bahwa banyak orang meninggalkan ajaran Islam karena fanatisme dari orang-orangnya, karena rasa malu dan inferior, dan mulai muncul pertanyaan, masa agama yang benar kayak gini, ada kekerasan, ada intimidasi, ada persekusi, ada teror, dan lain sebagainya, kok bisa seperti ini? Nah, dimulainya itu dari pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada hasil karya kaum fanatik itu. Nah, makanya di episode ini saya ingin menjelaskan kepada Baraya tentang salah satu contoh seorang misionaris terselubung gitu. Maksudnya adalah orang yang melakukan pemurtadan tanpa dia sadar bahwa dia melakukan pemurtadan, yaitu kalangan radikal yang benar-benar radikal, yang menjadikan ego sebagai agamanya, tetapi memahamkan kepada masyarakat bahwa egonya itu sebenarnya adalah ajaran agama Islam. Kita akan bahas tentang salah satu YouTuber di Indonesia yang namanya adalah Fahim Mawardi, pemilik kanal Benteng Akidah. Jadi yuk kita lihat perjalanan panjang kasusnya, dan Baraya akan benar-benar menemukan inilah karakteristik dari orang yang benar-benar membuat kaum muslimin itu malu dan ingin keluar dari ajaran agamanya. Yuk kita lihat. Ini kasusnya terjadi tahun 2023, di mana beliau itu divonis penjara 8 tahun karena terbukti melakukan pencabulan terhadap beberapa santriwatinya dan beberapa pengasuh atau ustazahnya, dan satu atau beberapa di antara korbannya itu adalah anak di bawah umur. Nah, kronologi kejadiannya seperti ini. Satu hari istri dari beliau, dari Pak Fahim itu lapor ke polisi karena suaminya itu sering mengajak masuk santriwati dan ustazah-ustazah ke ruangan rahasianya di lantai 2 pesantren. Ada ruang rahasia di sana yang hanya bisa dimasuki oleh Pak Fahim Mawardi melalui fingerprint, nggak ada yang lain. Nah, orang tuh banyak diajak masuk ke sana sampai larut malam. Laporan dari si istri itu. Kemudian si istri juga melaporkan ada bukti chat
dengan wanita lain di WA suaminya. Nah, setelah dilaporkan, Pak Fahim Mawardi itu ternyata malah marah-marah dan menceraikan istrinya, serta menuding bahwa istrinya itu menebar fitnah kepada dirinya dan mempermalukan pesantren. Begitu katanya ya. Nah, uniknya dalam hal ini Ustadz Mawardi itu tidak menyangkal bahwa dirinya melakukan pencabulan, enggak. Tapi beliau itu justru menantang orang-orang, coba siapa yang punya bukti, saya bertaruh tidak ada yang punya bukti bahwa saya melakukan tindakan pencabulan. Karena CCTV-nya sudah mati dan untuk bisa masuk ke situ aksesnya hanya dimiliki oleh saya gitu. Jadi kan kalau orang normal tuh, kalau dituding, misalkan dituding melakukan pencabulan, dia tuh berkata kurang lebihnya, demi Allah saya tidak melakukan itu gitu kan. Nah, tapi kalau Ustadz Fahim itu mengatakannya, coba tunjukkan buktinya karena CCTV-nya sudah saya matikan atau sudah tidak menyala dan ruangannya sudah saya kunci. Nah, jadi ini seakan-akan menegaskan bahwa tudingan itu tuh benar gitu. Nah, tapi lanjut lagi ya. Setelah melakukan tantangan itu, tentu saja terjadi pergolakan dan akhirnya masuk ke ruang sidang. Ada banyak sekali drama di sana, termasuk juga di sidang pengadilan itu Ustadz Mawardi sampai mengerahkan massa untuk berdemonstrasi, termasuk massanya itu adalah bocil-bocil, anak-anak SD itu semuanya diajak demo untuk membelanya di pengadilan. Jadi pengerahan massa. Inilah yang akhirnya membuat pengadilan mungkin merasa terintimidasi atau apa gitu sehingga prosesnya itu menjadi lama, sehingga datanglah sampai NU. Jadi Ormas Nahdlatul Ulama itu sampai datang ke sana dan memaksa pengadilan untuk mempercepat kasusnya karena masalahnya itu adalah atas nama pesantren gitu, dan si istri dari Ustadz Mawardi itu kan anak dari seorang kiai yang punya pesantren di sana. Nah, ini kan NU-nya akhirnya marah-marah. Kenapa ini Ustadz Mawardi ini justru malah prosesnya berkepanjangan gitu. Nah, setelah NU turun tangan, akhirnya benar proses pengadilannya dipercepat dan dari belasan santri dan ustadz yang dituding menjadi korban pencabulan dari Ustadz Mawardi, hanya 4 yang akhirnya mengaku. Hanya 4 yang mengaku dan itu cukup untuk menjatuhkan vonis kepada Ustadz Mawardi 8 tahun penjara dan denda beberapa puluh juta rupiah. Dan catatan kecil seperti yang tadi diungkapkan bahwa salah satu korbannya itu adalah anak di bawah umur. Tapi ya sudahlah, akhirnya pengadilan memvonis, dan ketika pengadilan sudah memvonis atau ada di sekitaran itu, Ustadz Mawardi akhirnya berkilah, berdelik bahwa kan sudah terbukti gitu ya. Oh iya oke, ya sudah melakukan itu, tetapi yang kami lakukan itu sebenarnya bukan pencabulan. Karena yang saya perlakukan begitu tuh, itu adalah istri saya. Karena kami itu sudah menikah Daud. Jadi menikah tanpa wali, menikah tanpa saksi, menikah tanpa resepsi. Pokoknya berdua saja dan sudah nikah, sudah sah, langsung melakukan aktivitas yang begitu-begitu gitu ya. Nah, jadi ngeles gitu. Jadi sebelumnya itu mengancam dan menuding atau menantang orang-orang untuk membuktikan. Setelah kemudian dibuktikan di pengadilan, termasuk juga ada suara desahan dan lain-lain itu, ya ustadznya justru malah ngeles. Oke, sudah terjadi memang dan itu terjadi, tapi kan saya melakukannya dengan istri yang sah karena dinikahi dengan nikah Daud gitu. Jadi nggak sama walinya, nggak sama saksinya, nggak apa, cuman berdua aja langsung tiba-tiba ngakunya nikah gitu. Nah, inilah yang membuat Nahdlatul Ulama itu menjadi lebih marah lagi gitu. Jadi Ustadz Fahim itu sudah jelas melakukan pencabulan, tetapi kemudian menjadikan agama atau fikih pernikahan itu sebagai alasan untuk berbuat hal yang tidak seronok. Dan drama ternyata belum selesai di sini. Ternyata selama ini Ustadz Fahim itu bisa dibilang semacam mokondo gitu. Jadi dia itu menikah dengan istrinya, kemudian nebeng rumahnya di situ. Dan kemudian mencoba untuk mengambil alih pesantrennya. Dan dia membawa serta keluarganya yang konon dari Madura atau dari mana. Dan ketika dibawa serta masuk ke dalam pesantren itu, keluarganya dan Ustadz Fahim itu jadi kayak parasit gitu. Jadi maksudnya parasit itu dia tidak izin sama warga, dia tidak izin sama RT RW sama lurah, dan tidak bertegur sapa juga dengan mereka. Tapi di dalam pesantren itu barang-barang banyak yang hilang. Ya, jadi benda-benda yang menjadi aset dari pesantren itu banyak yang hilang. Makanya dalam hal ini istrinya Ustadz Fahim Mawardi itu marah besar. Ini kan pesantren itu milik ayahnya.
Tapi setelah kedatangan Ustadz Fahim itu jadi banyak barang hilang, kemudian jadi bahan gunjingan. Jadi pesantrennya itu jadi bahan gunjingan dan akhirnya dipermalukan. Jadi ini menghancurkan citra pesantren itu gitu. Karena akhirnya udah ada kasus pencabulan, banyak orang yang menghujat dan sebagainya, padahal si istrinya dan orang tuanya yang memiliki pesantren itu tidak terlibat dalam hal itu, justru mereka adalah korban gitu. Jadi kan ngeselin banget. Dan yang lebih ngeselin lagi adalah apa? Ustadz Fahimnya kan akhirnya diusir gitu. Karena kejadian yang seperti ini, warga ngusir, kemudian pemilik yang sah juga ngusir. Ustadz Fahim dan keluarganya nolak untuk pergi dan justru malah mengklaim pesantren itu adalah miliknya. Jadi saya gak tahu ini orang memiliki kebebalan apa dalam rasa malu gitu. Dia tuh gak pernah minta maaf, gak pernah merendahkan hatinya, gak pernah merendahkan dirinya. Dia tuh tetap aja konsisten dan kekeh dengan apa yang dia mau dan apa yang dia inginkan, dan sesuai dengan kepentingan dirinya saja gitu. Udah mempermalukan istrinya, mempermalukan pesantren, dia melakukan pencabulan kemudian di atas namakan agama, kemudian dia mengerahkan anak-anak SD untuk membela dirinya dan sebagainya. Begitu banyak kejahatan yang dia lakukan, tapi dia sama sekali tidak malu. Dan luar biasanya apa Baraya? Setelah divonis 8 tahun, entah bagaimana ceritanya, entah ada konspirasi apa di belakangnya, baru 1 tahun menjalani hukuman, beliau itu langsung dibebaskan. Walaupun bebas bersyarat gitu, tetap harus lapor, tapi dibebaskan. Dan begitu dia dibebaskan, luar biasanya apa? Dia kembali ke kanal YouTube-nya dan menghujat orang-orang. Kiai dihujat, saya tentu saja dihujat. Kemudian semua orang, jadi Baraya silahkan nonton kanalnya, itu isinya tuh gak ada Islam-Islamnya. Isinya itu adalah menghujat ulama ini sesat, ulama ini jahat, orang ini guru gembul itu gemar ngibul, apa segala rupa, semuanya dia hujat. Semua yang anti Ba'alawi dia hujat, karena dia itu fans berat Ba'alawi. Fans berat Habaib gitu, Habaib yang nakal-nakal gitu, bukan Habaib yang baik-baik. Dia fans berat itu, dan semuanya Baraya silahkan cek, bahasanya kasar luar biasa, congkak dan sombongnya luar biasa. Sekarang Baraya bayangkan, pikirkan, ada orang yang bejat moral, ada orang yang telah terbukti di pengadilan melakukan pencabulan, tapi dia justru yang paling rajin menghakimi orang lain. Oh, orang ini sesat, orang ini salah, orang ini goput, bahasanya kasar kan, orang ini gini. Dia sendiri bejat moral. Dia sendiri tuh merusak dan mempermalukan Islam. Dia merusak dan mempermalukan pesantren. Ajaran-ajarannya sendiri dianggap menyesatkan, bahkan oleh orang NU sekalipun. Tapi dia berani untuk melakukan itu. Nah, masalahnya begitu Baraya. Coba sekarang pikirkan. Dulu ada kasus Saiful Jamil. Saiful Jamil itu melakukan tindakan asusila kepada anak di bawah umur. Ya, kasusnya kita sudah mengetahui itu. Dan akibatnya apa? Setelah dipenjara dia dapat cancel culture dari masyarakat. Tapi ini enggak. Ini enggak. Dia melakukan tindakan yang jauh lebih parah, tapi kemudian dihukum hanya 1 tahun, dan setelah itu dia bebas. Dia ngoceh lagi di YouTube, ngejelekin orang, kiai-kiai dia hajar semuanya, dia hujat semuanya. Padahal dianya sendiri tuh gitu kelakuannya. Nah, coba kalau Baraya orang muslim pasti malu banget sama ada orang yang kayak gini gitu. Inilah yang bikin kaum muslimin itu murtad. Karena kaum muslimin itu ngelihat dengan mata kepalanya sendiri, oh, pemuka agama saya tuh ternyata gini. Contohnya gini, dia tuh gak pernah ngajarin kebaikan, dia gak pernah melawan korupsi, dia gak pernah melawan penyimpangan, dia justru melakukan itu, tapi dia menghakimi pemikiran orang lain, menghakimi imajinasi orang lain, menghakimi cara beribadah orang lain, bahkan ketika itu adalah kiai-kiai, bahkan ketika dia tuh ulama-ulama, dia hujat semuanya. Asal bukan dari klan Ba'alawi. Ya makanya saya tuh bertanya kepada netizen-netizen di Indonesia, kenapa tidak sanggup untuk melakukan cancel kepada dia gitu. Maksudnya dia kurang ajar pada NU, dia kurang ajar pada umat Islam, dia kurang ajar pada pesantren, dia melakukan tindakan kasar yang luar biasa, dia melakukan tindakan-tindakan amoral yang kemudian dia balut dengan unsur-unsur dan nilai-nilai dan atribut-atribut keagamaan. Kok sampai sekarang dia masih bisa berkoar-koar di platform YouTube-nya? Dan gak ada yang komentar tentang hal itu gitu. Pendukungnya masih ada banyak. Dan dia sekarang lagi mau ngumpulin dana lagi, minta sumbangan sama orang-orang, mau bikin pesantren lagi. Makanya sekali lagi saya sarankan kepada orang-orang Kristen, gak usah melakukan kristenisasi. Itu orang kayak gitu biayain aja. Karena yakin dengan eksisnya orang-orang semacam itu,
maka kaum muslimin akan malu dengan ajaran agamanya sendiri. Dengan eksisnya orang semacam itu, maka perdamaian di dunia Islam itu akan sulit tercapai. Dengan eksisnya orang itu, maka orang-orang di pesantren akan terus-terusan berpecah belah, berdebat hebat, dan menghujat satu sama lain.